Pemimpin tertinggi Iran bersembunyi di bawah tanah. Para jenderal utamanya tewas dan negaranya berdarah akibat perang yang tak bisa dimenangkan. Saat para negosiator merancang proposal perdamaian untuk Amerika Serikat, Anda mungkin mengira itu adalah syarat penyerahan diri. Sebaliknya, Iran justru mengirim surat kepada Trump yang menuntut agar Amerika Serikat mencabut semua sanksi, membuka blokir aset-aset Iran, dan tidak mengganggu program nuklir mereka. Mereka tidak tahu, surat ini justru akan membuat keadaan Iran menjadi 10 kali lebih buruk. Gencatan senjata kini sekarat. Kapal perusak Amerika Serikat kembali ke posisinya. Bahkan Tiongkok, sekutu terdekat Iran, diam-diam menusuk mereka dari belakang. Delusi IRGC akan menjadi akhir dari rezim Iran. Untuk memahami mengapa Iran bertindak seolah memenangkan perang ini, padahal bukti menunjukkan sebaliknya, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dimulai dengan proposal perdamaian dari Iran. Berikut rincian yang diketahui dari rencana ini. Penting dicatat, kita belum punya semua detailnya, tapi ini yang utama. Iran mengatakan bahwa teknologi nuklir tidak menjadi bagian dari negosiasi saat ini. Pengayaan tidak dapat dinegosiasikan kapanpun, dan aktivitas industri nuklir Iran telah bersifat damai akan tetap damai. Langkah perlindungan pusat dan aset nuklir telah direncanakan dan dijalankan. Artinya, Iran hanya ingin bernegosiasi soal Selat Hormuz dan blokade AS. Mereka tidak ingin bernegosiasi soal nuklir sampai perang benar-benar berakhir. Pada dasarnya, inilah yang ditawarkan Iran sekitar 2 minggu yang lalu. Dan sepertinya tuntutan atau sikap Iran dalam negosiasi sama sekali tidak berubah. Berikut pernyataan Presiden Trump setelah beliau membaca rencana ini. Saya baru membaca tanggapan dari pihak yang disebut sebagai perwakilan Iran dan sangat tidak menyukainya. Itu tidak bisa diterima. Trump berbicara ke Axios setelah melihat rencana perdamaian. Dari wawancara itu, kita mendapat detail lebih banyak tentang upaya Iran. Presiden Trump secara terbuka mengatakan tidak suka surat mereka. Itu tidak pantas dan bukan sesuatu yang akan disetujui. Iran telah memanfaatkan banyak negara selama 47 tahun sekarang. Sebelum kita melihat tanggapan Iran, izinkan saya memberikan ringkasan tentang apa yang diminta oleh Amerika Serikat. AS menawarkan Iran nota kesepahaman selama 30 hari ini sama sekali bukan kesepakatan damai. Ini pada dasarnya adalah kesepakatan untuk memulai negosiasi. Namun dengan menyetujui hal ini, Iran pada dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pembangunan apapun yang berkaitan dengan fasilitas nuklir mereka. Mereka tidak akan memindahkan uranium yang diperkaya selama negosiasi. Selain itu, Iran sepakat tidak akan mengejar senjata nuklir dan akan menyatakannya secara terbuka. Dan sebagai imbalan untuk semua ini, saya pikir Amerika Serikat bersedia menawarkan beberapa keringanan sanksi. Amerika Serikat bersedia mencabut blokade jika Iran setuju untuk membuka Selat Hormuz. Inilah nota kesepahaman tersebut. Namun sebagai gantinya, Iran sekarang memberikan tanggapan, mengatakan bahwa mereka ingin semua sanksi Amerika Serikat dicabut. Mereka ingin penjualan Iran tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, mereka juga menginginkan pencairan seluruh aset yang dibekukan ketika mereka menandatangani nota kesepahaman ini. Dan mereka sama sekali tidak akan membahas isu nuklir pada saat ini. Itu akan dibahas dalam masa negosiasi 30 hari setelah nota kesepahaman ditandatangani. Presiden Trump ditanya soal ini pagi tadi, dan berikut pernyataannya, silakan dengarkan. Dan dengan itu, apakah Anda punya pertanyaan? Anda menyebutkan bahwa Anda akan bertemu dengan para jenderal mengenai Iran. Anda menolak kesepakatan Iran akhir pekan lalu. Bisakah Anda jelaskan proposal itu dan apakah ada hal yang bisa dibagikan tentang proposal itu? Itu sama sekali tak bisa diterima. Anda tahu, banyak orang berkata, ya apakah dia punya rencana? Ya tentu saja saya punya. Saya punya rencana terbaik yang pernah ada. Maksud saya, Iran sudah sebelumnya kalah secara militer. Mereka punya sedikit kekuatan dan mungkin membangunnya selama periode ini. Kita akan menghancurkannya dalam 1 hari. Tapi saya punya rencana, kamu tahu, itu rencana yang sangat sederhana. Saya tidak tahu kenapa kamu tidak mengatakannya apa adanya. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka sangat berbahaya dan tidak stabil. Itu hal yang mengerikan yang terjadi di sana. Mereka telah membunuh 42.000 orang dalam 2 bulan terakhir. 42.000. Setidaknya itu yang kita ketahui. 42.000 orang. Mereka membunuh banyak orang selama minggu lalu. Tapi mereka membunuh 42.000 orang sebulan yang lalu. 1,5 bulan yang lalu. Mereka adalah pengunjuk rasa tak bersenjata, bukan aksi protes kekerasan. Ini berarti perang bisa dimulai lagi, atau ada aksi dari Amerika Serikat
karena Iran bertindak seolah-olah menang, padahal pemimpinnya masih bersembunyi dan khawatir perang akan kembali. Namun tuntutan itu berasal bukan dari pemimpin Iran, melainkan dari Jenderal IRGC yang ingin perang berlangsung lama karena mereka tahu bisa memperoleh lebih banyak kendali atas negara jika para pemimpin disingkirkan saat perang. Sekarang, sepertinya tindakan dari Amerika Serikat akan segera terjadi, karena cuplikan yang baru saja kalian lihat itu adalah acara yang berhubungan dengan pendidikan. Saya rasa acara yang berhubungan dengan kesehatan mental. Saat acara dimulai, Presiden Trump membagikan ini. Sekelompok besar jenderal menunggunya untuk membahas Iran setelah pertemuan itu. Silakan dengarkan. Ya terlalu lama karena saya sedang dilayani oleh sekelompok besar jenderal. Dan itu juga penting Anda tahu, berkaitan dengan negara Iran yang sangat indah. Begitulah cara mereka mengucapkannya. We will get started then. Okay. Kami juga mendapat laporan dari Fox News bahwa Presiden Trump sedang mempertimbangkan menghidupkan kembali Project Freedom. Bagi kalian yang melewatkannya, Project Freedom adalah misi militer yang akan membantu kapal-kapal yang terjebak di Teluk Persia untuk keluar kembali dengan cara membuka kembali Selat Hormuz. Tidak sepenuhnya, tapi tujuannya mengeluarkan kapal yang terjebak di Teluk Persia lebih dari 2 bulan. Silakan dengarkan. Presiden Trump baru saja berbicara dengan John Roberts dari Fox News. Dia mengatakan bahwa sekarang dia sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali Project Freedom. Tetapi dia mengatakan kali ini Amerika Serikat yang memandu kapal-kapal melalui Selat Hormuz hanya akan menjadi bagian kecil dari operasi militer yang lebih besar. Saat membahas negosiasi damai, Presiden mengatakan kepada Fox bahwa rezim itu, kutipnya, akan menyerah. Sekarang, terakhir kali Project Freedom dijalankan, ada beberapa kapal perang Amerika Serikat yang kembali masuk ke Teluk Persia, pada dasarnya melintasi Selat Hormuz, masuk ke Teluk Persia, dan kemudian keluar lagi. Iran memang mencoba menyerang kapal-kapal perang ini, tetapi mereka gagal total. Mereka menggunakan kapal kecil, drone, dan rudal mereka. Namun sebagai balasannya, ada jet-jet Amerika Serikat yang mengawasi dengan tepat apa yang dilakukan Iran, mencari tahu lokasi di mana Iran menyembunyikan semua peralatan dan persenjataan ini, dan mereka menghancurkan semuanya, sehingga cengkeraman Iran atas Selat Hormuz menjadi jauh lebih lemah. Sekarang, jika Project Freedom dimulai kembali, Anda harus berasumsi bahwa Iran akan mencoba menyerang kapal perang Amerika Serikat lagi. Dan itu berarti gencatan senjata pada dasarnya sudah mati. Presiden Trump ditanya soal gencatan senjata dan maknanya. Berikut pernyataannya, silakan dengarkan. Sementara ini, gencatan senjata tetap berlaku. Menurut saya itu sangat lemah, sungguh. Saya akan menyebutnya yang terlemah saat ini. Setelah membaca sampah itu, mereka bilang, saya bahkan tidak selesai membacanya. Mereka bilang, saya tak akan membuang waktu membacanya. Menurut saya ini salah satu yang terlemah dan sekarang sedang ditopang alat bantu hidup. Mereka paham, mereka semua orang medis. Dokter, alat bantu hidup itu tidak baik. Anda setuju? Diagnostic. Saya akan mengatakan bahwa gencatan senjata itu sedang sepenuhnya bergantung pada alat bantu hidup. Di mana dokter masuk dan berkata, Pak, orang yang Anda cintai hanya punya sekitar 1% kemungkinan untuk hidup. Tuan Presiden. Daniel, silakan ya. Salah satu reporter terbaik di Washington. Terima kasih. Komentar menarik lainnya yang dia buat terkait Kurdi yang menurutnya diberi senjata untuk diserahkan ke orang Iran yang berunjuk rasa pada Januari. Namun, senjata-senjata itu tidak pernah sampai ke Iran. Trump menyebut kelompok Kurdi yang bekerja sama dengan CIA memilih menyimpan senjata itu untuk diri sendiri. Sekarang ada beberapa pemimpin Kurdi yang secara terbuka mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi. Tetapi memang ada beberapa partai Kurdi yang beroperasi di sisi timur Irak dan bahkan di sisi barat Iran. Kita tidak tahu pasti kelompok yang dimaksud Presiden Trump. Berikut pernyataannya, silakan dengarkan. Orang-orang gila itu ingin bertarung sampai akhir. Itu akan menjadi pertarungan yang sangat singkat. Saya bilang, seperti negara kita, kalian juga punya orang-orang gila, kita sama-sama punya. Saya menyebut mereka orang gila. Saya juga menyebut mereka orang bodoh. Di Iran, ada kaum moderat yang sangat ingin mencapai kesepakatan. Dan juga orang-orang gila. Saya rasa mereka sedikit takut pada orang-orang gila itu. Tapi kenapa tidak? Tingkat keganasan dalam protes-protes itu. Anda tahu, orang-orang melihatnya. Mereka ingin turun ke jalan. Mereka tidak punya senjata. Mereka tidak punya pistol. Kami kira orang Kurdi akan memberi senjata.
tapi mereka mengecewakan dan hanya mengambil saja. Mereka punya reputasi yang bagus di Kongres. Kongres bilang, oh mereka bertarung dengan sangat keras. Mereka bertarung keras kalau mereka dibayar. Jadi saya sangat kecewa dengan orang Kurdi. Tapi mereka sudah diberi. Saya bilang itu tidak akan berhasil. Sepertinya saya harus mengatakannya. Saya tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Mereka memberikannya. Saya bilang mereka tidak akan pernah sampai ke sana. Dan saya benar, saya suka kalau saya benar. Namun dalam kasus ini disayangkan. Tapi kami sudah mengirimkannya sekarang. Selama semua ini terjadi, Tiongkok melakukan sesuatu yang mengejutkan, terutama bagi Iran. 3 hari lalu kami membahas AS memberikan sanksi pada kilang minyak Tiongkok karena membeli minyak Iran. Lalu Partai Komunis Tiongkok mengesahkan undang-undang di dalam Tiongkok yang menyatakan bahwa negara manapun yang beroperasi di Tiongkok tidak boleh mengikuti sanksi tersebut. Nah, coba tebak. Sepertinya Xi Jinping menarik kembali ucapannya. Lihat saja laporan dari Bloomberg ini. Tiongkok sekarang meminta bank-bank untuk menghentikan sementara pemberian pinjaman baru ke kilang yang dikenai sanksi oleh Amerika. Ini kilang yang sama yang baru saja didukung Tiongkok 3 atau 4 hari lalu dengan memberitahu semua bank dan perusahaan di Tiongkok bahwa mereka tak perlu khawatir soal sanksi Amerika Serikat. UU seperti ini yang disahkan PKT membuat bank dan perusahaan berada dalam posisi sangat canggung. Karena jika mereka tidak mengikuti sanksi tersebut, maka mereka melanggar hukum Amerika Serikat. Dan jika mereka mengikuti sanksi tersebut, mereka melanggar hukum Tiongkok. Sekarang tampaknya Tiongkok mengingkari ucapannya karena regulator keuangan menyarankan bank-bank terbesar di negara itu pada dasarnya untuk tidak memberikan pinjaman apapun kepada 5 kilang yang telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Ini kemungkinan terkait pertemuan Presiden Trump yang dijadwalkan 15 Mei sekitar 4 hari lagi. Pada 13 Mei, Trump akan terbang ke Tiongkok, menjadikan ini sebagai kali pertama secara resmi seorang Presiden Amerika Serikat mengunjungi Tiongkok dalam lebih dari 9 tahun. Jadi ini benar-benar kunjungan besar yang seharusnya berlangsung pada bulan April, tetapi ditunda karena perang dengan Iran. Dan sekarang, sepertinya Tiongkok tidak ingin menundanya lagi, atau mungkin Trump yang tidak ingin menundanya lagi. Itu sebabnya pertemuan ini tetap diadakan, meski negosiasi dengan Iran belum berkembang positif. Sangat diragukan bahwa perang akan dimulai lagi sebelum pertemuan ini. Tapi, ya siapa tahu. Dari sudut pandang Amerika Serikat dan dari sudut pandang Tiongkok, keduanya lebih memilih untuk tidak membicarakan Iran. Tapi sayangnya, jika perang masih berlangsung, kedua negara harus membicarakan hal itu. Dan kemudian di atas semua itu ada negosiasi perdagangan yang seharusnya menjadi fokus utama pertemuan ini sejak awal. Tapi saya rasa Iran akan membayangi topik lain yang ingin dibicarakan negara-negara ini. Nah, ini adalah sesuatu yang akan terus kami pantau. Kami juga akan membuat video terpisah yang pada dasarnya menunjukkan apa saja yang perlu diperhatikan semua orang. Apa harapan-harapan menjelang pertemuan ini? Apa yang diharapkan Amerika Serikat? Apa yang diharapkan Tiongkok? Dan mengapa ini menjadi hal yang sangat penting? Dan tentu saja, kami akan mengikuti jalannya pertemuan ini secara langsung dari awal sampai akhir. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah agar Anda bisa menonton video-video tersebut. Sekarang, mari kita bahas salah satu berita paling mengejutkan akhir pekan ini. Dan ini berkaitan dengan sebuah bandara rahasia sementara yang didirikan di sebuah negara yang tidak terlibat dalam perang ini. Lihatlah ini dari Wall Street Journal. Menurut laporan ini, Israel membangun landasan pacu sepanjang 1,9 km atau sekitar 1 mil yang dibangun di tengah gurun Irak Barat agar mereka bisa menerbangkan orang-orang Saudi selama perang Iran ini. Landasan itu tidak ada sebelum 23 Februari, hanya 5 hari sebelum perang dimulai. Namun kemudian, hanya beberapa hari sebelum perang, instalasi ini didirikan dan menjadi markas pasukan khusus serta berfungsi sebagai pusat logistik untuk Angkatan Udara Israel yang melakukan serangan di dalam Iran. Mereka juga menempatkan tim pencarian dan penyelamatan di lokasi ini jika ada pilot Israel yang jatuh di dalam Iran. Untungnya, tidak ada pilot Israel yang ditembak jatuh. Namun saat jet tempur F-15 Air Strike ditembak jatuh di dekat Asfahan, Israel menawarkan bantuan kepada Amerika Serikat dengan menggunakan pangkalan ini. Untungnya, pasukan Air Strike berhasil menyelamatkan kedua penerbang itu tanpa bantuan Israel. Ini membawa kita ke poin kedua saya. Israel bukan satu-satunya yang bisa melakukan ini. Saya yakin Amerika Serikat juga melakukan hal serupa untuk perang ini. Kita memang tidak punya semua detail, namun yang ada langsung dari Presiden Trump. Saya curiga dia sebenarnya tidak berniat mengatakannya secara terbuka, tapi dengarkan pernyataannya. Maksud saya itu 4-5 tahun. Dan dia berkata, ya saya tidak ingin berbicara buruk tentang siapapun. Jadi saya lebih memilih untuk tidak berkomentar tentang itu.
Menurut saya itu sikap yang baik, oke? Saya bilang, baiklah, jelaskan caranya. Baik Pak, kami pakai satu pangkalan ini dan kami ratusan mil jauhnya. Saat pesawat sampai target, mereka harus kembali untuk isi bahan bakar. Tapi kita terlalu jauh. Saya tanya, kenapa kita lakukan ini? Karena kita tak ingin menyinggung negara lain. Saya bilang, kita punya banyak landasan pacu portable kan, Pit? Landasan pacu portable itu ada di seluruh Timur Tengah. Landasan pacu portable. Tinggal pasang dan angkat. Kita punya peralatan. Tidak ada yang punya barang seperti kita. Kita punya bandara yang tampak lebih bagus daripada Bandara Kennedy. Dan bandara itu dibangun di atas pasir. Butuh sekitar 2 menit untuk membangunnya. Peralatannya luar biasa. Kamu bisa mendaratkan pesawat apa saja di sana, portable. Kami punya banyak, Pak. Kita harus pakai. Saya bilang, kenapa tidak? Karena kita tak mau menyinggung negara lain. Saya ingin tanya, Anda sedang di tengah gurun. Apakah negara lain akan tahu jika kita lepas landas dari suatu landasan di gurun? Mereka tidak akan tahu sama sekali, Pak. Mereka tak punya radar maupun apapun. Jadi dia menjelaskannya. Jadi kami ingin menyerangnya, Pak, dari 17 lokasi yang berbeda. Kami ingin menyerang dari kiri. Dan kami menyerangnya di sini. Dan kami ingin menyerangnya dari kanan. Tentu, dan kami ingin menyerangnya dari atas, dan kami ingin menyerangnya dari bawah, timur, barat, utara, selatan. Pak, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi, dan kami akan menjatuhkan mereka. Kami melakukannya secara politically correct. Selama 5 tahun, kami biasa menelpon. Kini kami juga tahu bahwa saat misi penyelamatan, Amerika Serikat membangun landasan udara sementara di Iran, dekat gunung tempat penerbang itu bersembunyi. Jadi, ya, militer Amerika dan militer Israel bisa melakukan hal-hal gila, hal-hal yang sangat sulit dipercaya itu benar-benar nyata. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus kembali lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru kami yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke titik ini, pastikan untuk menyimaknya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.